Jadi pada tahun 2025 ini DPRD Kota Salatiga Iya, itu memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Salatiga iya. yang berjasa di bidang sejarah dan budaya. Puji Tuhan, saya mendapat penghargaan itu. Shalom, selamat datang kembali di Radio Ikat. Bersama saya Semisi Bertlumban Tobi. Kita kembali dalam program acara podcast Sikip. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Sikip itu apa? Sikip itu adalah akronim dari sensitivitas, inisiativitas, kreativitas, inovativitas, dan produktivitas. Dan ini adalah core value atau nilai utama dari STT Ikat. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah alumni program studi Doktor Teologi di STT Ikat pada tahun 2016. Dan beliau juga merupakan dosen program studi sejarah di Universitas Kristen Satya Wacana. Dan juga merupakan founder dan direktur dari Widyasari Institute di Salatiga. Kita akan mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari beliau. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berkenalan. Ini dia Bapak Dr. Tri Wirdiarto Sujaman. Shalom Bapak, apa kabar Pak? Selamat datang di podcast Sikip Pak. Baik. Iya. Jadi, apa kabarnya nih Pak? Sehat semua, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan Pak. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang Pak tentang beberapa poin. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya sedikit Pak tentang sebuah award yang baru Bapak menangkan baru-baru ini ya, betul ya Pak ya? Saya mendapat info bahwa Bapak memenangkan DPRD Award 2025. Bolehkah Bapak ceritakan sedikit tentang award ini Pak? Ini award apa gitu Pak? Ya, baik, terima kasih sekali ya. Jadi pada tahun 2025 ini DPRD Kota Salatiga itu memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Salatiga yang berjasa di bidang sejarah dan budaya. Wow. Ya, itu ya. Iya. Sehingga puji Tuhan saya mendapat penghargaan itu ya. Puji Tuhan. Setelah kami dipanggil oleh Ketua DPRD dan merapat paripurna tahun 2025 kemarin, kami diberi penghargaan bidang sejarah budaya. Secara rinci ada 4 kategori yang kami dapatkan. Empat kategori Wah, ya. Biasa. Apa yang pertama, kami sebagai akademisi sejarah. Yang kedua, sebagai peneliti sejarah. Yang keempat, sebagai penulis sejarah. Yang kelima, yang terkait dengan sejarah dan budaya Salatiga. Jadi DPRD menilai selama beberapa tahun kami sebagai warga Kota Salatiga mendapat penghargaan itu. Karena dinilai dari prestasi tadi, akademik, kemudian penelitian, perusahaan buku yang konsisten tentang sejarah Salatiga. Wah, luar biasa Pak. Kita sungguh bangga ya karena ada alumni STT Ikat yang mendapatkan penghargaan ini ya. Dan ngomong-ngomong tentang STT Ikat nih Pak, boleh nggak Bapak tolong share sedikit tentang apa sih peran STT Ikat dalam hidup Bapak? Gitu kan Bapak pernah sekolah di sini, gitu kan? Ya, terima kasih sekali ya. Jadi saya memang sebelum kami masuk ke STT Ikat saya sangat tertarik dengan sejarah gereja ini, sejarah gereja. Karena bidang saya memang sejarah ya. Jadi sudah lama kami mengajar sejarah gereja di program studi sejarah FKIP UKSW Salatiga. Tetapi tentu pemahaman saya tentang teologi sangat minim. Karena saya belum kuliah secara khusus tentang teologi itu. Sehingga kami bergumul cukup lama. Kami ingin masuk ke teologi, tapi kami masih berpikir dulu apakah nanti relevan dengan bidang saya yang sejarah itu. Kemudian kami diskusi dengan Pak Abdon waktu itu. Kami bertemu, kami diskusi. Ternyata sangat cocok antara sejarah dan teologi. Beliau sendiri Pak Abdon kan ahli sejarah gereja ya. Betul, setuju. Cocok sekali. Karena saya juga mengajar sejarah gereja di kampus, akhirnya kami diskusi. Lalu kami masuk ke STT Ikat di sini kemudian ada beberapa materi kami ditransfer karena saya sudah kuliah di Malaysia sebagai sandwich PhD. Oh, sempat di Malaysia juga? Pernah sehingga beberapa materi kuliahnya ditransfer sehingga kami bisa
masuk ke sini dan ternyata luar biasa. Pemahaman saya tentang teologi tumbuh dengan sejarah. Iya, iya, iya. Pak, kalau boleh share dikit aja, Pak. Berarti kan saya menyimpulkan Bapak ini sangat suka sejarah gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu sedikit Pak tentang kenapa Bapak suka banget sama sejarah gitu. Iya, ini mungkin panggilan jiwa ya. Wah, luar biasa. Panggilan jiwa. Karena memang anehnya sejak kecil saya tuh senang sejarah. Sejak SD, SMP, SMA sejarah, sehingga saya teruskan sampai ke kuliah D1 dulu. Ada D1 sejarah, IPS. Oh iya. Kami ambil konsentrasi sejarah. Sehingga memang panggilan kami sejarah ya, sehingga kami masuk ke S1, 2, S2 juga, dan S3 pun saya mengambil teologi yang kaitan dengan sejarah. Disertasi saya tentang sejarah gereja. Wah, luar biasa sekali, Pak. Iya. Penting ya bagi kita semua untuk belajar sejarah gitu ya. Karena dari sejarah itulah kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa gitu untuk hidup ke depan, untuk bagaimana kita berhadapan dengan dunia yang semakin maju ke depan, semakin mungkin kondisinya akan semakin rumit. Kita juga tidak bisa lupa untuk kilas balik ke belakang gitu ya, Bapak Ibu. Dan kalau boleh tahu sekarang ini kesibukannya apa, Pak? Dan mungkin plan ke depan gitu, Pak. Boleh tolong di-share, Pak? Iya, baik. Jadi tugas saya utama sebagai dosen tetap ya di program studi pendidikan sejarah FPUD Salatiga. Tapi saya juga membantu mengajar di program S3 sini, S3 IKAT. Iya. Kami juga membantu di beberapa STT di Jakarta, ada STT Victory dan sebagainya, banyak sekali. Ini kehidupan kami sehari-hari, saya senang sekali seperti itu. Samping itu kami juga menjadi tim peneliti. Peneliti di prodi kami sejarah dan juga di lembaga saya di Widyasari Institute. Kami sebagai direktur utama sering memberikan pelatihan di berbagai tempat. Mohon maaf Pak, tadi berarti Bapak itu sekarang bantu mengajar tentang sejarah gereja juga gitu? Iya, betul. Oke. Siap Pak. Wah, luar biasa. Baik Bapak, nah kalau gitu mungkin terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir gitu ya. Mungkin ada nggak pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan kepada pemirsa yang menonton podcast ini gitu? Mungkin berkaitan dengan sejarah gitu kan, karena mungkin kita nggak tahu ya berapa dari pemirsa yang menonton podcast ini yang betul-betul suka dengan sejarah gitu Pak. Iya, terima kasih ya. Jadi kita belajar sejarah itu bukan hanya mempelajari masa lampau. Sejarah itu ada 3 dimensi, masa lampau, masa kini, dan masa depan ya, the past, present, and future. Betul. Ya, jadi kita belajar sejarah dengan masa lampau yang bagus kita terima untuk diterapkan masa kini dan prediksi masa yang akan datang. Sehingga kita selalu bisa hidup dengan hati-hati dan maju karena belajar sejarah. Setuju Pak. Iya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan pernah lupakan sejarah gitu ya, karena banyak pelajaran-pelajaran, banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir dalam podcast hari ini Pak. Terima kasih. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk award yang baru saja dimenangkan. Kiranya Bapak terus menjadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat sebagai pengajar, sebagai peneliti, dimanapun Bapak melayani dan mengajar. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe YouTube channel kami, sehingga akan ada notif-notif yang muncul terus di HP Bapak Ibu dan akan terus terupdate dengan konten-konten inspiratif dari kami. Terima kasih sekali lagi. Saya Semi Sibot Lumban Tobing. Izin mohon undur diri dari Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sikip. Salam Sikip.